Debat Cawapres Minggu malam lalu menunjukkan satu hal, bahwa bangsa ini darurat etika dan darurat literasi. Terutama ditunjukkan oleh Cawapres Paslon 02, Gibran Rakabuming Raka. Banyak data yang misleading, tidak sesuai fakta, dan jawaban yang tidak pada tempatnya. Gibran mengatakan pemerintah tidak pernah impor beras dalam 3 tahun terakhir. Hanya pada tahun 2023 saja impor beras karena ada krisis iklim El Nino. Padahal data menunjukkan 2019 pemerintah mengimpor beras sebanyak 444 ribu ton. Tahun 2020 impor 356 ribu ton. Tahun 2021 impor 407,7 ribu ton. Tahun 2022 impor 429 ribu ton. Dan terbanyak tahun 2023 impor beras mencapai 3,6 ton. Pertanyaan Gibran tentang greenflation dijawab dengan jenius oleh Profesor Mahfud MD yang mengemukakan ekonomi sirkular sebagai solusi atas biaya mahal transisi energi hijau yang bisa menyebabkan inflasi. Tapi jawaban itu dianggap Gibran tidak nyambung. Artinya Gibran tidak punya literasi utuh tentang tema ekonomi hijau. Menjelang akhir tahun 2023, tepatnya pada bulan November 2023, Lembaga Riset Politik Saiful Mujani Research and Consulting SMRC merilis survei yang mengungkapkan bahwa anak muda milenial dan generasi Z lebih menyukai pemimpin yang berpengalaman dan punya visi pembangunan untuk membawa masa depan mereka lebih baik dibandingkan calon pemimpin seusia mereka yang minim pengalaman dan tidak punya visi membangun bangsa. Saya sering mengatakan anak muda milenial bukanlah generasi bodoh dan buta politik. Pemahaman akan kepemimpinan nasional dan pembangunan bangsa menjadikan anak muda tidak mau lagi menjadi objek politik. Mereka tidak mau dibodohi. Mereka adalah subjek politik yang hidup, memiliki kreativitas dan inovasi, serta mempunyai semangat untuk menjaga etika dan moralitas dalam ruang publik. Bagi anak muda milenial dan Gen Z saat ini, mengusung politik kotor dan culas adalah cara kuno. Apalagi politik menghalalkan segala cara dan tuna adab yang serampangan memanipulasi konstitusi dan mengkerdilkan demokrasi. Kepemimpinan bagi mereka adalah kepemimpinan untuk memberdayakan, bukan untuk membodohi rakyat dengan segala drama dan gimmick politik murahan. Anak muda milenial dan generasi Z tidak suka dengan hal yang dibuat-buat, apalagi pencitraan yang penuh kedustaan. Generasi muda bukan generasi yang mudah dibodohi. Mereka kukuh memegang nilai-nilai dan muak dengan segala bentuk mempercundangi moralitas masyarakat. Tetapi semua ciri khas anak muda milenial itu hilang dari diri Gibran Rakabuming Raka. Saat debat keempat calon wakil presiden, publik menyaksikan Gibran sebagai anak muda yang tidak punya etika dan miskin literasi. Jauh sekali dari tipikal anak muda milenial yang cerdas dan kreatif. Gimik dan strategi debat yang berusaha menjebak dan melecehkan lawan debatnya gagal total. Profesor Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar tidak mau terpancing gaya debat murahan dan recehan ala Gibran itu. Baik Pak Mahfud dan Caimin tetap fokus membahas substansi dan mengusung gagasan-gagasan. Bisa dibilang, debat Cawapres Minggu malam lalu adalah perdebatan antara Pak Mahfud MD dan Caimin saja. Sementara Gibran seperti pihak ketiga yang kebanyakan gaya dan berisik mengganggu jalannya debat. Kita patut berterima kasih ya kepada Pak Mahfud yang berusaha membawa debat tetap berkualitas. Saat Gibran menanyakan tentang greenflation atau inflasi hijau, dijawab dengan bernas oleh Pak Mahfud MD. Bahwa cara mengatasi paradoks antara ekonomi hijau dan munculnya inflasi hijau adalah mengedepankan ekonomi sirkular sebagai tahap awal untuk mengatasi biaya tinggi yang mengakibatkan inflasi saat terjadi transisi dari energi fosil menuju energi hijau.
Tapi sayang sekali justru Gibran mengaitkan kebijakan inflasi hijau ini dengan peristiwa demo rompi kuning di Perancis. Ya begitulah jika kurang literasi, jawabannya misleading dan ngawur. Bukan hanya itu, Gibran malah menunjukkan dirinya yang tidak punya etika dengan gimmick acting mencari-cari jawaban. Di titik inilah Pak Mahfud menganggap debat dengan orang yang miskin literasi hanya akan berputar-putar tanpa substansi. Tidak menjawab pertanyaan dan mengembalikan waktu kepada moderator adalah sikap tegas Pak Mahfud daripada melayani perdebatan yang tidak bermutu dan recehan. Oke, saya ulas sedikit ya tentang greenflation ini. Inflasi hijau itu memang erat kaitannya dengan green economy atau ekonomi hijau. Ekonomi hijau sendiri muncul sebagai tuntutan atas semakin berkurangnya energi fosil dan kebijakan global untuk mendorong adanya energi yang ramah lingkungan. Disinilah masalahnya. Transisi energi menuju energi hijau itu biayanya mahal. Dari sisi lingkungan bisa mengakibatkan deforestasi besar-besaran dan merusak ekosistem tanaman monokultur berskala luas yang mengakibatkan peningkatan emisi karbon serta mengganggu pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, pada sisi rantai pasok pangan juga bisa menimbulkan masalah. Konversi pangan ke energi atau from food to fuel akan mengakibatkan kelangkaan pangan dan melambungnya harga pangan. Kenaikan harga terjadi karena perusahaan mengeluarkan anggaran lebih banyak untuk melakukan transisi energi, di mana biaya penggunaan energi hijau dianggap lebih mahal dibandingkan dengan energi fosil. Kenaikan harga saat transisi energi inilah yang menyebabkan inflasi dan sering disebut inflasi hijau atau greenflation. Penerapan transisi energi hijau yang bermasalah dicontohkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron yang kemudian memicu demo rompi kuning dengan ribuan korban terluka dan 11 orang meninggal dunia dari pihak polisi dan masyarakat sipil pada akhir tahun 2018 lalu. Demo rompi kuning itu merupakan protes publik Prancis atas kebijakan pemerintahan Macron menaikkan pajak bahan bakar untuk menekan ketergantungan Prancis terhadap bahan bakar fosil. Hal ini terkait dengan agenda global yang berupaya mencegah kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Menurut Macron, Prancis perlu melakukan reformasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menaikkan pajaknya. Kondisi ini malah justru menyebabkan inflasi dan memicu kenaikan biaya hidup masyarakat secara signifikan. Masyarakat global berusaha mencari solusi atas paradoks yang muncul antara mencegah terjadinya inflasi hijau tetapi tetap berkomitmen pada ekonomi hijau. Salah satunya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, yaitu ekonomi sirkular. Di banyak belahan dunia mulai tumbuh kesadaran publik untuk yang beralih dari masyarakat pengguna produk sekali pakai atau disposable society menuju masyarakat ekonomi sirkular, di mana produk dirancang untuk memiliki siklus daur ulang yang panjang atau produk dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan yang hancur dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak merusak alam dan lingkungan hidup. Lebih jauh lagi, ekonomi sirkular bukan saja tentang mendaur ulang barang. Ekonomi sirkular adalah tentang komitmen menghilangkan limbah dan polusi, mensirkulasi produk dan bahan dengan nilai tinggi, serta menjaga keberlangsungan hayati dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Cara mengatasi dan mengantisipasi inflasi hijau, ya ekonomi sirkular jawabannya. Tapi jika jawaban sudah sejelas ini, lalu masih saja merasa tidak ketemu jawabannya, apalagi dengan gimmick melecehkan lawan bicara, ya jelas itu namanya miskin literasi dan miskin etika. Kurang literasi tidak apa-apa, banyaklah membaca. Sumber-sumber pengetahuan dan data tersedia dengan mudah, tapi soal etika susah ketemu obatnya. Apalagi jika bodoh dan tidak beretika diborong semuanya. Pak Mahfud memiliki kebijaksanaan yang dalam
bahwa menjelaskan suatu masalah pada orang yang tidak paham esensi masalah tidak ada manfaatnya, walaupun dijelaskan sampai berbusa-busa sekalipun. Dalam pepatah Arab ada ungkapan tarkul jawab alal jahili jawabun. Tidak menjawab atas pertanyaan orang bodoh adalah bentuk jawaban itu sendiri. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menceritakan bahwa Imam Syafi'i pernah ditanya, tapi beliau tidak menjawabnya. Ketika ditanya, "Ya Imam, apakah kau tidak tahu jawabannya?" Imam Syafi'i berkata, "Bukannya aku tidak tahu, tapi aku berpikir dulu mana yang lebih utama, apakah dijawab atau tidak perlu." Inilah asa saya, asa Ayah NH.